Paguyuban lurah kepentingan politik atau kepentingan kelurahan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dewan dari Rawan. Saat ini saya berada di kantor kelurahan Kota Bumi bersama lurahnya dan juga ketua paguyuban lurah. Nah, teman-teman mungkin pengen tahu apa sih paguyuban lurah dan apa tujuan dibentuknya paguyuban lurah. Kita kali ini akan bertanya-tanya dengan ketua paguyuban lurah Kota Cilegon. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak silakan perkenalkan diri dulu, Pak. Baik, terima kasih Kang Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Kang Dede sudah memberikan kesempatan buat saya untuk sedikit berbagi tentang apa sih itu paguyuban lurah gitu, apa sih fungsi dan tugas pokoknya gitu dan sebagainya. Karena ini menyangkut organisasi, bahwa organisasi itu tempatnya berkumpul orang satu dan dua dan lebih untuk bersama-sama berkumpul sehingga terbentuklah sebuah organisasi. Paguyuban lurah Kota Cilegon, saya akan sedikit cerita tentang sejarah Kang Dede. Ya, siap. Bahwa paguyuban lurah Kota Cilegon itu dulu namanya paguyuban kepala desa. Paguyuban kepala desa. Kepala desa. Ketika zaman kepala desa berarti. Kepala desa sebelum status kepala desa menjadi kelurahan. Kelurahan. Siap. Berdiri tanggal 22 September tahun 2000. Sejak tahun 2000 ya. Ya, 2000. Tanggal 22 September. Itu namanya paguyuban kepala desa. Dia memiliki akta notaris nomor 30 tahun 2000 dan punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian berjalanan waktu, paguyuban kepala desa berubah menjadi paguyuban lurah Kota Cilegon. Di tahun 2020 ketuanya siapa? 2000 Nah, 2000. itu ketuanya Pak Mustabali kalau tidak salah. Siapa? Pak Mustabali. Pak Mustabali. Pak Mustabali mantan dewan juga. Kepala desa di mana, Pak? Dulu di Gunung Sari. Dulu semua di Cilegon ini kepala desa ya, Pak ya? Kepala desa. Berarti kepala desa di Cilegon Sari. Ya. Kalau nggak salah ada 2 lurah aku itu, saya lupa gitu karena lama. Dan terbitlah Perda 12 tahun 2003 tentang status desa menjadi kelurahan. Lahirnya Perda itu menjadi dasar kepala desa, paguyuban desa untuk berbenah dalam arti untuk menyesuaikan diri dengan nomenklatur dari desa menjadi kelurahan. Sehingga dirubahlah paguyuban kepala desa menjadi paguyuban lurah Kota Cilegon. Sebetulnya fungsi dan tugasnya adalah karena dia sebagai kepala wilayah di desa atau kelurahan, sebetulnya dia sebagai pemimpin di wilayah. 3 fungsi sebetulnya kelurahan itu, Kang Dede. Pertama terkait dengan pemerintahan, kemudian pembangunan, serta infrastruktur. Dalam arti bahwa 3 fungsi itu melekat di lurah Kepala desa ya, kepala desa. Di samping fungsi-fungsi lain, fungsi pertanahan, fungsi kemasyarakatan. Nah, fungsi kemasyarakatan, fungsi pemerintahan dan fungsi pembangunan. 3 fungsi. Nah, itu kan masing-masing melekat di masing-masing kelurahannya ya, Pak. Nah, sekarang adanya paguyuban sebenarnya fungsinya apa, Pak? Ya, paguyuban itu berfungsi untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan lurah untuk bisa memberikan solusi, memberikan masukan-masukan terhadap pimpinan. Dalam arti begini, ternyata kondisi kelurahan-kelurahan itu begini loh. Kemudian paguyuban di situ hadir untuk mengakomodir itu.
Jadi paguyuban lurah hadir itu di samping sebagai media silaturahim, tapi juga sebagai media untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nah, di kalangan masyarakat ada yang mengatakan bahwa adanya paguyuban ini sebagai alat politik. Itu gimana, Pak? Kalau bicara konteks politik, saya tegaskan kalau sekarang itu tidak sama sekali, tidak dalam posisi bermain politik. Karena kenapa saya bilang itu? Karena kita ASN itu pertama. Ya. Tapi bicara dulu, ya kalau dulu kepala desa itu dipilih oleh rakyatnya, dan secara politis Ada ya, ada. Kalau di ketika desa mah ada. Tetapi kalau untuk sekarang itu masyarakat berpikir bahwa ini adalah adanya paguyuban sebagai alat politik, itu tidak benar ya? Tidak benar. Saya katakan tidak benar bahwa paguyuban lurah menjadi alat politik tidak benar. Kalau dulu mungkin, saya katakan mungkin, berarti kalau mungkin bisa ya bisa tidak. Karena konteksnya adalah dulu kepala desa dipilih oleh rakyat. Nah, sekarang adalah PNS. Dan kalau udah bicara PNS kan ada koridor-koridor yang membingkai gitu loh. Ada PP 53, ada undang-undang tentang pegawai dan sebagainya gitu loh. Itu nggak bisa macam-macam. Nah, Pak Lurah, tadi di paguyuban kepala desa punya notaris. Ya, Pak. Nah, di paguyuban lurah bagaimana, Pak? Ya sama, kita juga berubah notaris berubah karena berubah struktur. Kalau ADRT kita mengadakan musda. Jadi kita organisasi yang memang bukan, ya bisa dikatakan bukan sembarang organisasi. Kita ngerti. Jadi mekanisme organisasi bahwa kita mengadakan musyawarah daerah atau musyawarah kota untuk memperbaharui perkembangan tentang anggaran dasar anggaran rumah tangga, itu harus diperbaharui gitu. Nah, Pak Lurah, kan tadi kita sudah bicara tentang paguyubannya, bahwa paguyuban ini bukan alat politik. Paguyuban juga organisasi yang legal. Nah, sebenarnya organisasi yang legal ini diakui nggak sih, Pak, oleh, dalam artian gini, masuk nggak dalam organisasi struktural pemerintahan, atau ini emang organisasi yang biasa saja seperti LSM, modelnya kutip ya Pak ya, dan lain sebagainya, sama nggak? Menurut seperti apa? Ya berbeda kan ya. Kalau bicara paguyuban itu bukan struktur pemerintahan, bukan. Oh, berbeda dengan pemerintahan ya. Sama juga dengan paguyuban ataupun komunitas lain lah sebetulnya. Gitu. Oh, sama gitu loh. Jadi kita itu hanya sebagai wadah untuk saling berkumpul, bersilaturahim, untuk menyampaikan beberapa ide dan saran, sharing antar kelurahan, kekurangan dan kelebihan masing-masing itu diramu menjadi satu untuk menjadi kesinambungan ataupun pemerataan pembangunan. Nah, hal-hal seperti itu yang kita lakukan gitu, bukan dalam rangka tadi itu kepentingan politik, sama sekali tidak. Saya katakan tidak. Nah, status ketua sendiri dalam hal ini seperti apa, Pak? Artinya kebijakannya kan di sini ketua ini, kalau di mana-mana organisasi ketua ini adalah yang dituakan ya Pak, yang mengatur semua organisasi. Nah, ini statusnya sementara ada pemerintahan yang mengatur juga lurah-lurah yang lain. Nah, status ketua seperti apa, Pak? Ya, kalau konteksnya untuk di wadah paguyuban, tetap karena kita bicara bukan person, bicara organisasi, apapun keputusan saya itu pasti ada koordinasi dengan teman-teman. Nah, berbeda dengan struktur pemerintahan, kita tidak ada kaitan gitu sebetulnya. Tapi di dalam perjalanan koordinasi, karena menyangkut apalagi sekarang pandemi COVID-19, hanya keterwakilan saja, sehingga ketua paguyuban yang mewakili dan sebagainya. Oh, ketika ada panggilan dari wali kota, ada rapat dari wali kota, artinya untuk mengurangi jumlah ini ketua paguyuban. Pak, kalau ketua paguyuban tadi hanya mewakili. Nah, sekarang untuk masyarakatnya nih Pak, paguyuban itu seperti apa Pak? Artinya yang dinilai kan selama ini masyarakat ada paguyuban lurah, tetapi kok tidak terlihat pergerakannya gitu Pak? Kok tidak ada, apakah ini hanya untuk kelurahannya saja, atau emang pure ada juga bagian-bagian untuk masyarakat gitu Pak? Ya, memang dalam perjalanannya kita banyak kendala kan gitu ya. Dalam setiap organisasi pasti ada kendala, dan kendala-kendala kita sebetulnya lebih pada finansial sebetulnya, karena terkadang teman-teman lurah itu juga memiliki keterbatasan gitu, karena memikirkan masyarakatnya gitu.
Tapi secara fungsi kami tetap berada, tetap ada, dan dalam kesulitan dan kesenjangan yang ada di masyarakat kita selalu hadir gitu loh. Nah, Pak Lurah, pertama ketika di akte organisasi atau di area-areanya ada pergantian ketua dan sebagainya, Pak? Ada. Jadi kita itu dalam kurun waktu 3 tahun sekali kalau tidak salah. 3 tahun sekali dalam perubahan. itu perubahan. Jadi setelah 3 tahun itu dilakukan musda. Yang kemarin sebelum Bapak siapa ketua? Kata polisi. Nah, gini Pak, ini kan Pak Periji kita lihat sudah ke sekmat ya. Nah, kemudian ketika misalkan belum 3 tahun Pak, belum 3 tahun terjadi mutasi kan di pemerintahan ini ada mutasi dan promosi. Nah, belum 3 tahun kemudian ketua digantikan, ketua pindah bukan lurah lagi, itu akan ada musda juga. Jadi karena paguyuban itu bicaranya person atau jabatan, jadi tidak mungkin misalkan saya Muhriji kemudian jadi contoh misalkan camat lah, atau misalkan bukanlah misalkan kasih atau gimana gitu. Itu secara otomatis akan ada musdalut atau pergantian. Jadi tidak mungkin saya pindah bukan lurah itu pasti ketua paguyuban, itu tidak mungkin karena walaupun jabatannya belum habis akan ada musda walaupun belum habis. Betul. Jadi ketika lurah pindah, jabatan ketua lurah pindah, maka akan juga jabatannya digantikan. Jadi disesuaikan dengan jabatan ketua paguyuban, lurahnya. Jadi kalau dia sudah tidak lurah, pasti akan ada musda. Pak Lurah, mungkin masyarakat semua udah tahu lah berapa jumlahnya, tapi ada juga yang nggak tahu. Berapa sih jumlah kelurahan di Kota Cilegon? 43 kelurahan. 43 kelurahan tersebar dari 8 kecamatan. Oke Pak Lurah. Pak Lurah, tadi sudah bicara tentang terkait bagaimana itu proses kelurahan, paguyuban kelurahan, yang kelurahan dari mulai dibentuknya hingga fungsinya, teman-teman. Jadi teman-teman, ini supaya teman-teman juga nggak berpikir buruk ya Pak Lurah ya, bahwa adanya paguyuban hanya sebagai alat politik, itu nggak benar ya Pak ya. Untuk mengakomodir salah satu calon itu nggak benar ya Pak ya. Saya tegaskan, kalau misalkan ada, saya garis bawahi. Karena ada juga pasti yang berbicara subjektif ke kita gitu. Kalau misalkan ada, enggak, kok lurah itu misalkan itu bicara person ya, tidak bicara paguyuban. Karena paguyuban sampai saat ini saya tidak bicara harus dukung A si B, tidak. Nggak gitu ya Pak Lurah. Saya tegaskan tidak. Karena kita ASN, kita berdiri di bingkai oleh undang-undang atau peraturan, itu kita di atas peraturan dan perundang-undangan. Oke Pak Lurah, terima kasih Pak Lurah. Ini teman-teman News Cilegon, demikian bincang-bincang dengan Ketua Paguyuban Lurah Kota Cilegon. Terima kasih. Kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.